Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan Universitas Makassar. Perkenalkan, nama saya Mayusri, nomor peserta 97 30 15 00 25098. Saya mengajar di MAN 1 Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melakukan pengambilan video pembelajaran. Mohon bimbingan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, walaupun siang, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar ya. Untuk memulai pembelajaran, silakan mencapai itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Itu bisa membukakan hati dan pikiran kita dalam belajar hari ini. Ketua yang hadir hari ini siapa? Alhamdulillah cukup ya. Baik, silakan Anda keluarkan bukunya, bahan ajarnya, kemudian HP-nya ya. Kita boleh memakai HP itu hari ini karena kita akan mencari literasinya lewat internet. Yang ayat silakan diletakkan dulu ke bawah supaya tidak tumpah nantinya. Nah, coba Anda perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar terlihatkan seorang karyawan PLN karena airnya terlalu banyak ya. Ya, Pak. Ya, yang disebut dengan Banjir. ya. Bapak itu dia menangkap ikan dengan cara memasukkan ada 2 tongkat ke dalamnya. Nah, kira-kira kemudian dihubungkan di belakang punggungnya itu ada aki atau baterai. Jadi dia istilahnya menangkap ikan itu memakai cara sentrum. Pernah lihat? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, jadi ini yang akan menjadi permasalahan kita. Ya, kok bisa digunakan seperti itu? Seperti alam PLN, kenapa dia harus mematikan listriknya ketika hujan, ketika banjir? Dan bapak-bapak itu, walaupun menyalahi aturan, menyalahi undang-undang, dia menangkap ikan dengan cara sentrum. Ini Anda telah belajar yang mengenai ada namanya larutan. Larutan itu di bab 1 awal kita sekolah dulu. Ya, kemudian Anda telah belajar apa itu namanya senyawa ion, senyawa kovalen. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan larutan? Silakan menjelaskan. Hubungan antara dua zat atau energi
ketika Anda membuat teh manis, yang Anda masukkan adalah gula, kemudian teh, kemudian ditambah dengan air. Mana yang menjadi pelarut? Air. Mana? Air. Yang menjadi zat pelarutnya? Gula ya? Teh tidak? Teh tidak? Iya juga ya? Nah itulah. Kemudian apa yang dimaksud dengan senyawa ion? Silakan. Senyawa yang terbentuk karena ikatan ion. Ya, senyawa yang terbentuk karena ikatan. Ion. Senyawa kovalent. Sama pasangan elektron. Pemakaian. Nah, Anda harus memahami akan pembelajaran ini. Karena pembelajaran ini akan lebih berguna bagi Anda ke depannya. Belajar hari ini, untuk belajar hari ini bisa Anda kenal dengan namanya imitasi. Benar, Pak. Kenal ya? Emas pura-puraan ya? Nah, cara menyapunya atau membuat dia menjadi emas ini adalah dengan cara kita belajar hari ini. Jadi, kalau Anda belajar kimia ini, kalau betul-betul bersungguh-sungguh Anda belajar, maka Anda akan menjadi cikal bakal untuk masa depan Anda ke depannya. Ya. Masa depan Anda tanpa ada ilmu tidak ada gunanya. Apalagi masa sekarang ini, di zaman teknologi ini, ya benar-benar betul-betul Anda betul-betul harus belajar. Jangan separuh-separuh hati belajarnya. Bisa dipahami? Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk ketuntasan nilai minimumnya, ini Anda harus dapatkan 75. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, maka bisa Anda lihat dari poin-poin yang Bapak tampilkan. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, silakan Anda. Menjelaskan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, tapi Peserta ini dapat menentukan larutan elektrolit dan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listrik yang rendah. silakan. Peserta didik dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Yang keempat, Fauzi. Peserta didik dapat menganalisis penyebab larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Peserta didik dapat menganalisa penyebab larutan bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Merancang alat uji sederhana larutan elektrolit dan non-elektrolit. Uji sederhana larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, urea. Apa itu urea? Untuk pupuk. Kemudian ada beberapa zat yang kita buat dari labor. Yang pertama ada NaOH, kemudian ada KOH, kemudian ini asam cuka. Di caranya nanti ada tes larutan ini bersifat elektrolit atau non. Nah, prosedurnya ada di LKPD semua. Kita lanjutkan, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama pendahuluan yang berlangsung, kemudian orientasi masalah. Nanti Bapak berikan masalah sama Anda, nanti Anda pecahkan secara berkelompok, Anda cari akar permasalahannya. Kemudian diskusikan berkelompok ya, penyebabnya kira-kira apa masalahnya.
Selanjutnya Anda melaksanakan percobaan atau praktik. Kemudian presentasi kelompok. Dan selanjutnya nanti kita evaluasi atau referensi kegiatan kita pada hari ini. Nah, kemudian penutup. Habis itu pulang. Silakan kita lihat orientasi masalah. Ini orientasi masalah yang pertama. Silakan Anda pikirkan apa kira-kira itu. Nah, Anda tuliskan. Ya, Anda jadi menurut pemikiran masing-masing. Masalah kedua, coba Anda perhatikan gambar ini. Ya, silakan Anda kira-kira apa ini? Gelembung kalau ada tanda ceritnya berarti ada. Kalau tanda ceritnya itu tidak ada berarti. Kalau pada lampu berarti lampunya mati. Nah, kira-kira apa ini? Jadi ini yang harus Anda pecahkan nantinya. Kok ada lampunya yang menyala? Kok ada gelembungnya? Kemudian ada yang tidak bergelembung. Nah, ada yang lampunya mati. Ada yang lampunya mati, gelembungnya ada. Nah, ini yang harus kita pecahkan permasalahannya hari ini. Untuk kelompok ini yang bertanggung jawab kemarin adalah ketua kelas. Benar duduk kelompoknya ketua, tidak ada yang pindah-pindah? Tidak, Pak. Tidak ya, sebagaimana yang semestinya ya. Iya, Pak. Nah, kemudian Anda isi LKPD-nya. Nah, silakan masing-masing ketua kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Setelah Anda temukan akar masalahnya, Anda diskusikan bersama anggota kelompoknya dengan memakai sumber bahan ajar yang telah Bapak berikan, atau modul, atau buku paket, atau Anda bisa cari dengan jurnal-jurnal yang ada di internet, termasuk link video pembelajaran yang telah Bapak kirim lewat grup. Nah, silakan Anda ketua kelompok dengan anggotanya untuk mengambil alat uji coba dengan bahan-bahan yang akan kita uji coba hari ini. Silakan ketua. Kita uji semua Ale-ale aja. ini gula, kemudian garam, kemudian kalau kimianya asam apa namanya? Tidak tahu. Nah, ini namanya asam asetat. Ya, ingat-ingat ya, asam asetat. Nah, caranya Anda buat larutannya. Nah, kita buat larutannya. Nah, karena sifatnya bukan kuantitatif, maka kita boleh memasukkannya
Kemudian ini bisa tambahkan dengan aquadur. Memasukkan aquadur nggak boleh seperti ini. Ya. Kenapa? Seandainya zatnya mudah menguap akan mudah tertubuh. Nah, dari sini penting. Ini memasukkannya adalah meletakkannya lewat dinding. Sudah larut? Sudah ya. Kemudian Anda masukkan batang elektroda ini ya ke dalam pengalitan. Pegang pegangan tidak mau tumpah. Nah, kemudian kita uji dengan menyambungkan dengan sumber air. Lalu, kita perhatikan lampunya hidup. Ada gelembung? Ada. Sesuai dengan permasalahan tadi kan? Nah, kemudian setelah ini, nah, ini kan ada yang hitam, berarti ada zat yang melekatnya. Kemudian Anda bilas lagi dengan aquadur. Bilas lagi seperti ini. Kemudian Anda semprot ini yang zat yang larut tadi, yang zat yang melekat di batang aquadur sampai bersih kemudian. Nah, itu baru begitu selanjutnya. Ya, begitu selanjutnya Anda uji yang lainnya. Nah, yang lain buat zat, yang lain nanti akan mengujinya. Jangan lupa LKTD-nya diisi. Sudah dapat rekan misalnya? Azam, jangan tidur, kerja kelompok. Ya, bagaimana kawannya kalau bekerja kita ikut bekerja ya, ya kan? Iya. Sudah semua? Garamnya sudah, cukanya sudah, gula sudah, urea sudah. Maka Ananda cek ini lagi. Namanya zatnya NaOH. Silakan Anda ambil ke depan. Kemudian Ananda uji. Kemudian satu lagi ada namanya KOH. Ya, KOH. Jadi Anda cek yang duanya. Nah, silakan Ananda semua. Ini yang Anda ambil apa? KOH ya. Hati-hati, karena KOH ini kalau sempat kena ke tangan itu akan membuat iritasi. Jadi hati-hati ya.
praktikum, silakan Anda cuci alatnya, Anda bersihkan, kemudian Anda letakkan di belakang setelah dicuci. Sudah dibersihkan alatnya? Sudah. Nah, kita lanjut untuk mempresentasikan kegiatan kita hari ini. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kami, Pak. Silakan kelompok 3. Semuanya dengarkan, kemudian nanti kalau ada diberi saran dan diberi masukan nantinya ya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu kami mendapatkan permasalahan pada gambar pertama, yaitu apa yang menyebabkan lampu pada gambar pertama tidak menyala dan apa yang menyebabkan lampu pada gambar kedua tidak menyala. Kemudian kami mendapatkan permasalahan kenapa setiap larutan menghasilkan reaksi yang berbeda terhadap lampu dan gelembung. Yang menyebabkan lampu pada gambar pertama tidak menyala, sedangkan lampu pada gambar kedua menyala adalah tergantung pada larutannya. Lampu dapat menyala karena terdapat larutan elektrolit dalam larutannya, dan lampu tidak dapat menyala karena terdapat larutan non-elektrolit dalam larutannya. Dan penyebab berbedanya reaksi larutan terhadap lampu dan gelembung adalah tergantung jenis larutannya. Ada larutan yang elektrolitnya kuat, ada yang elektrolitnya lemah, dan ada yang non-elektrolit. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ilmi. Saya Hilmi Azini Fahma dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Apa itu larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit? Sekian, terima kasih. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hilminya. Itu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion pada pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Dan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Gimana Ilma? Jawabannya? Terima kasih kepada kelompok 3. Masih ada yang mau bertanya? Silakan berdiri aja. Saya terwakilkan dari kelompok 5. Kenapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Pertanyaannya, kenapa larutan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik? Silakan. Kelompok kami belum bisa menjawab pertanyaan dari Azam. Kami akan melemparkan pertanyaan tersebut. Apakah ada kelompok lain yang bersedia menjawab pertanyaan dari Azam? Oke, kelompok berapa? Ya, silakan dari kelompok 1. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, jadi sebetulnya tadi itu sudah dijawab ya. Ada ion-ion bergerak bebas tadi ya. Nah, tapi belum bisa di sini. Ya. Nah, jadi kenapa tadi adanya ion-ion yang dapat bergerak? Maaf Pak, ada dari hasil percobaan kami yang tertinggal. Ya. Yang tertinggal? Ada yang tertinggal. Percobaan. Maaf, kami melupakan untuk membacakan hasil percobaan kami. Kami melakukan pengamatan dan kami mendapatkan hasil percobaan. Pertama, kami melakukan percobaan terhadap larutan garam dan hasilnya yaitu pada larutan garam lampunya dapat menyala dan di sekitar elektrode terdapat gelembung. Yang kedua, kami melakukan pengamatan terhadap larutan gula. Pada larutan gula, lampu tidak menyala dan sekitar elektrode tidak ada gelembung. Dan yang ketiga, pada urea.
pada urea, lampu tidak menyala, dan sekitar elektrode tidak ada gelembung. Yang keempat, kami melakukan percobaan terhadap asam cuka. Pada asam cuka, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kelima, pada KOH. Pada KOH, lampu dapat menyala dan ada gelembung di sekitar elektrode. Dan yang terakhir, pada larutan NaOH. Pada NaOH, lampu menyala dan di sekitar elektrode ada gelembung. Sekian dari hasil percobaan kami. Terima kasih. Ya. Silakan dari apel untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasikan? Saya rasa belum cukup presentasinya tadi itu kelompok 3. Yang silakan. Kelompok berapa? Silakan kelompok 5. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan lebih lanjut tentang hasil elektrolit yang diperoleh dari kelompok 3. Tadi sebelumnya Saudari Salma menjelaskan bahwa larutan gula menghasilkan lampu tidak menyala dan sekitar elektrodnya tidak menghasilkan gelembung. Cuka tidak menyalakan lampu tapi menghasilkan gelembung. Dan juga bagi larutan garam, lampunya menyala dan sekitar elektrodnya menghasilkan gelembung kuat. Pada larutan elektrolit itu terbagi dua, ada yang kuat dan lemah. Yang dimaksud dengan elektrolit kuat adalah di mana larutan tadi terionisasi secara sempurna atau alfanya sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian atau bisa dikatakan nilai alfanya kurang dari 0, lebih dari 0 kurang dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit maksudnya ialah larutan yang tidak terionisasi. Terionisasi maksudnya ada terulangnya ion-ion yang bergerak bebas. Mungkin sekian penjelasan dari presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apel untuk kelompok 4 ya. Untuk hari ini, jadi yang bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siapa yang bisa? Silakan kelompok 4. Kesimpulan pembelajarannya untuk hari ini adalah kita dapat membagi larutan berdasarkan daya hantarnya. Pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit, larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Larutan non elektrolit dapat tidak dapat mengantarkan arus listrik. Setuju? Setuju. Kesimpulan yang kedua, dibagi dua, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Sebelum itu ada satu yang harus Anda ketahui, yang menjadi inti permasalahan dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan ini. Larutan elektrolit dapat dinyatakan dengan percobaan lampu yang menyala dan gelembung yang banyak. Sedangkan larutan non-elektrolit lampunya tidak menyala dan gelombangnya tidak ada. Nah, pertanyaannya, saya ingatkan Anda, kenapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik? Siapa yang bisa jawabnya? Silakan. Sebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik yaitu karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, itu kesimpulan yang harusnya yang kedua. Yang kesimpulan kedua adalah penyebabnya kenapa ya? Nah, kesimpulan yang selanjutnya siapa yang mau? Silakan. Tadi ada disebutkan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kira-kira dari mana Anda bisa menjadi acuannya untuk melihat larutan ini elektrolit lemah atau elektrolit kuat? Silakan. Silakan. Ya, silakan tadi. Gejala yang bisa kita ketahui dari larutan elektrolit yaitu jika elektrolitnya kuat, kita bisa
percobaan tadi yaitu lampunya menyala dan adanya gelembung. Jika larutan elektrolitnya lemah, itu tidak ada nyala lampu, tetapi ada gelembung di dalam larutan tersebut. Dan jika tidak ada lampunya menyala dan tidak ada gelembung, maka itu tidak ada larutan elektrolit atau non elektrolit. Nah, oke, dari gejalanya, kalau lampunya hidup, ada gelembung berarti elektrolit kuat. Kalau lampunya mati, gelembungnya ada berarti elektrolit lemah. Kalau dia lampunya mati, gelembungnya tidak ada berarti non elektrolit. Itu kita lihat dari pengamatan. Nah, kalau tidak ada pengamatan, data pengamatan, dari mana kita bisa mengetahuinya? Silakan. Dari untuk mengetahui kuat dan lemahnya elektrolit atau non elektrolit larutan tanpa adanya gejala, kita bisa mengetahuinya dari derajat ionisasi atau tet ionisasinya larutan tersebut. Contohnya pada larutan elektrolit kuat itu tet ionisasinya atau nilai derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan kalau larutan elektrolit lemah itu alfanya kurang dari 1. Dan larutan non elektrolit derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 0. Nah, kalau derajat ionisasinya sama dengan 1 berarti dia elektrolit Kuat. Kalau alfanya kecil dari 1 maka dia elektrolit Kalau alfanya sama dengan 0 maka dia elektrolit non elektrolit. Nah, kira-kira ini yang kita dapat ambil penyimpulan untuk hari ini. Nah, untuk refleksi hari ini, ya mungkin di antara Anda, misalnya tadi ada lampunya yang menyala terang, ada yang tidak. Contoh, pada kelompok 1 ini didapatkan tadi pada KUH lampunya redup ya. Iya, dan itu bisa kita anggap dia termasuk elektrolit lemah. Nah, ini mungkin disebabkan karena daya baterainya sudah mulai berkurang. Ya. Kemudian untuk alat, ya pemakaian alat tadi yang pecah nanti berarti membeli ya. Ya. Nah, kemudian untuk apa tadi itu? Membuat larutan. Anda hati-hati membuat larutan. Semuanya ikuti prosedur yang ada pada laboratorium. Bisa dipahami? Bisa. Untuk hari ini kita beri aplaus kepada kelompok 4 untuk penampilan dan tanggapannya. Beri aplaus. Lagi pembelajaran kita hari ini, silakan Anda keluarkan kertas 1 lembar. Silakan Anda jawab pertanyaan yang ada di slide Bapak ini. Untuk evaluasinya cukup, silakan kumpulkan ke depan. Nah, semuanya sudah kumpulkan. Nah, untuk jadi hasilnya akan Bapak periksa. Nanti kalau ada yang di bawah KKM ini akan dilakukan remedi. Kalau yang di atas KKM nanti akan dilakukan namanya penggayaannya. Jadi diberikan soal-soal yang lebih hot daripada soal yang ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari namanya reaksi oksidasi dan reduksi. Silakan Anda baca dulu bahan ajar yang telah Bapak berikan, kemudian Anda lihat video pembelajarannya. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini adalah koreksi juga untuk Bapak untuk pembelajaran ke depannya. Nah, Bapak sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.